Di luar jam memang karena ya saya juga suka berkesenian itu sih. Kan semuanya juga masih seni public speaking, seni juga konten ini kan juga berkesenian Masih juga. jalan juga. Sama juga kalau film ini kan saya juga baru sih Cak Ci. Tapi ketika saya apa ya dikasih kesempatan kayak kemarin itu ngerasa ya menyenangkan gitu. Menyenangkan. Menyenangkan. Terus satu kayak gini Cak Ci, satu kamera gini di depan saya ngomong sendiri. Ya memang kirim-kirim sendiri filenya Cak Ci. Tak edit di dewe gitu juga. Ya wis akhirnya dikirim kayak gitu. Bingung lah untuk pertama kali casting. Karena berperan itu kan susah juga. Menurutku sih kalau belum masuk nominasi atau apapun itu atau belum mencapai sesuatu, itu sebenarnya tidak ada kata yang tidak mungkin untuk bisa dicapai. Kalau memang punya mimpi ya pada kayak nang film itu bisa dikejar terus. Tapi yang paling utama itu adalah ya itu tadi sih Mas. Ya kita masih belajar untuk attitude dulu Cak Ci. Manner itu yang menurut saya itu lebih dari segalanya. Ayo rek jagongan karo Cak Ci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneng jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang kita akan jagongan dengan kemarin yang lagi banyak digemari, baik itu di SCTV maupun di layar lebar. Pemain loro ati. Salah satunya dia ini adalah arek ngalam, saiki tinggal di Surabaya. Siapa mereka itu adalah Indra Pramucito. Panggilannya Itol Pak. Itol. Lawan loro ati sapa? Ricky. Wah, Ricky. Enak nyeluk Ricky apa Indra ya? Ricky ya? Bebas Pak. Bebas ya. Wong Fehung enggak apa-apa jelek. Iya. Ricky aslinya di Malang, Pak? Malang Pak, Blimbing. Oh, Blimbing. Blimbing lahir terus Sekolah? sampai SMA. Sekolah sampai SMA di Malang ya? Malang. Terus kuliah pindah ke Surabaya, sekarang kerja dan berkeluarga di sini. Di Surabaya ya? Di Surabaya. Oh, sudah berkeluarga ya? Sudah Pak. Punya anak udah? Sudah Pak. Oh gitu. Kebetulan anak saya mirip saya, Oh iya. nggak mirip tetangga untungnya Pak. Ganteng ngono ya, nek gede dhuwur ya toh. Lah. Wedok Pak iki wedok. Wedok ya. Oh, anake wedok. Iya. Rik, sadurunge jadi pemain lokadrama atau pemain di layar lebar, apa sih jadinya aktivitasnya sehari-hari? Saya nanggap barongsai Pak biasanya Pak. Oh gitu? Oh barongsai ya? Saya ini MC Pak. Oh MC. Iya, MC acara nikahan. Heeh. Acara kawinan ya memang lingkupnya masih Surabaya aja. Entertain ya Pak ya? Ya memang entertain. Dulunya kalau ditarik dari selesai waktu kuliah itu saya siaran. Oh siaran di mana? Saya siaran dulu pertama tahun 2010 di IBS FM. Oh IBS. IBS waktu itu sudah pindah ke Jalan Jawa? Sudah. Oh sudah ya? Sudah Jalan Jawa. Itu setahun di sana, terus 2011 sampai 2017 ya. 2017 itu di Hard Rock saya Pak. Oh Hard Rock. Hard Rock Radio. Hard Rock Radio di waktu dulu masih di Geraha Pena. Di Grawena. Terus setelah itu saya ngonten waktu itu ngonten di YouTube. Jadi saya diajak gabung sama teman saya, nama YouTube-nya dulu itu Sarap TV. Sarap TV. Sarap TV itu di Surabaya. Terus habis itu 3 tahun di Sarap TV, terus saya keluar, terus saya nikah itu. Terus ya, tapi masih selama saya siaran, saya ngonten, sampai saya nikah itu saya masih MC Pak. Masih MC ya? Iya, jadi maksudnya memang pegangan, maksudnya utamanya itu MC-nya. MC. Iya. Wah, ini rame-rame nih wong mantenan enggak ya? Setelah beberapa bulan itu ya Pak yo. Setelah pandemi? Iya Pak. Ya lumayan lah Pak. Lumayan membaik lah. Saya sudah mulai membaik kan? Sudah mulai membaik.
mantan-mantan atau nikahan atau resepsi itu di hotel-hotel di gedung lah. Iya, Udah Pak. bebas sekarang ini. Iya, Pak. Ini yang menyenangkan semua pihak lah. Iya. Bukan cuma MC tapi semua dari kelompok kesenian apapun mereka sudah bisa melakukan aktivitasnya dan bisa komunikasi antara satu dengan lainnya. Pak Armuji sering diundang juga toh Pak ya, kawinan ya Pak ya? Sering, tapi gak nge-MC aku. Iya, Pak. Bowo aku. Iya Pak. Lah aku bowo kan. Nang tamu ngekei duit Pak ya. Iya, bowo. MC kan entuk duit Pak. Iya, apa dia bowo. Undangan wake ini undangan. Berarti ada budget khusus ya Pak. Oh iyalah mesti undangan akeh. Dan ucapan kembangnya pastilah. Oh Jadi, iya, itu. harus kita menghormati daripada yang ngundang kan seperti itu. KPKP ngundang Pak Armuji pasti. Loh, dulu waktu kuliahnya jurusan apa? Seni atau gimana? Komunikasi Pak. Komunikasi. Oh, di sini kan seni cuma ada di beberapa itu ya Pak ya, beberapa kampus ya. Ya paling UNESA. UNESA itu ya Pak ya. Seni rupa, seni. Ya. Tapi kalau seni drama mbona buka ya. Saya ingat saya seni rupa ada kalau di Seni rupa ada ya. Iya, saya ngambil komunikasi sih Pak. Ilmu komunikasi ya. Iya, jadi memang nggak nyongko sih Pak. Maksudnya kan saya dari komunikasi masih jalan ke broadcast masih nyambung. Nyambung. Karena dulu penjurusan saya juga ngambilnya broadcast. Broadcast. Tapi broadcastnya sebenarnya nggak diajarin untuk yang ada di depan layar Pak. Kalau di kampus, diajarinya untuk produksi program. Kayak produsernya sampean saiki misalnya gitu Pak. Ini produksi. Ya. Jadi nggak pernah itu yang kalau di depan layar itu otodidak. Acting kan nggak ada ya? Wah, tambah pemane Pak. Jadi dasari pengalaman, saking seringnya yang produksi, tahu orang itu macam-macam, akhirnya terinspirasi dan bisa terbiasa melakukan seperti itu. Iya, mungkin ada, maksudnya belajarnya itu waktu dibikin konten dulu itu di YouTube Pak. YouTube. Karena kontennya itu memang sketsa komedi dulu. Oh, komedi memang ya? Dulu memang bikin konten-kontennya seputar komedi kayak gitu. Jadi ya mungkin masih lah ada colongan-colongan ilmu nih tipis-tipis sing bisa digawa. Tipis banget tapi Pak. Tipis banget ya maksudnya. Tipis banget. Ya sekarang sudah nggak konten lagi, tapi tetap masih ya. Masih, tapi sudah nggak konten bareng yang dulu. Sudah nggak konten di Sarap konten sendiri ya? Ya lebih bikin konten-konten sendiri aja. Ya. Tapi ini juga masih konten seputar promo film sih Pak. Oh, promo film yang kemarin Loro Hati itu ya? Iya, lagi hype tak tunggangi aja. Kesempatan Pak, kapan mana Pak buat naikin followers. Jujur itu. Lah, terus kemarin waktu diajak main film Loro Hati, ikut casting juga berarti? Iya Pak, saya ini yang pertama untuk film ya Pak ya. Jadi kan syutingnya film dulu. Film dulu memang. Baru Loka Drama. Untuk yang film itu pertama kali saya itu satu-satunya yang ikut casting Pak. Oh iya. Jadi waktu itu ceritanya itu waktu pandemi. 2000 awal tahun Pak, itu 2021. 2020 akhir. Di sekitar semua. Iya benar. Terus habis itu Dono itu ngechat saya, Tol, iki lho ono Bayuskak buka casting untuk pemeran di film. Loh, iya ta, aku sih gak percaya Pak. Akhirnya tak meloi apa jenenge jalure. Akhirnya masuk casting, terus habis itu keterima casting. Oh, castingnya di mana waktu itu? Online waktu itu Pak. Oh, online ya? Kirim online. Jadi kirim video-video ngono. Waktu itu kalau nggak salah aku memerankan sebagai Joko. Oh, Joko. Jadi ada dikasih skrip ngono sih peran Joko ketemu mantane. Kan sama kayak di film tuh Pak. Nah, itu persis kayak ngono Pak. Oh. Aku waktu ketemu Bayuskak ya ngono. Tak delok ono surat masuk. Ono arek-arek tim kreatifku. Wah iki Bayuskak iki ya wis ben. Oh ya wis ben ta? Iya. Wis terima. Akhirnya kita terima di Balai Kota. Ngomong-ngomong, kita mau ngadakan syuting di Surabaya. Filmnya Loro Hati, Cak dari ngono. Oh ya nggak apa-apa. Kita fasilitasi lah nanti untuk apa-apa yang ya oke. Iku pas pandemi ya, podo pandemi. Iya. Pandemi. Saya ngomong karo Bayi. Loh aku yo jangan melok main yo ngono lho. Mosok main anu tok. Oh mau tok? Mau tok. Wong mosok Gibran Ridwan Kamil ono, Ganjar yo ono to. Ae dhewe melok main ae dhewe. Oh iya Pak, seneng deh ya. Akhirnya ya sampai dari film dan Loka Drama. Sampai film selesai nunggu setahun ya kan memang pandemi nunggu sampai. Nah, terus ono susulan Loka Drama.
Saiki ono lokal drama ya apa ya? Wis gak apa-apa gawe ae ya. Akhirnya bikin lokal drama SCTV itu tadi. Iya. Dan ya memang soro yo apa itu jadi main on film ini awalnya bolak-balik. Oh, bisa. Tak pikir saya itu kan gini ya, apa itu lihat skripnya itu tak pikir plek ngapal aku yuk. Ini ngapal sak menit dawa iki ya apa ya iki ya. Begitu terus dari Dono, ndak. Apa? Wis kira-kira nae, sing penting kurang lebihne kaya ngono. Wong kono gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Kalau nak kurangi kan dibaleni man. Ya Allah tiba nang ngene. Ya wis oke. Akhirnya di lokal drama itu wis lancar, wis gak paling ngulang sekali lah. Karena sudah tahu tek-tekane cuma ini tok itu loh. Ngerti step-step ya, Pak. Step-step. Sama saya juga gitu kok, Caci. Awal-awal juga gak ngerti, grogi banget. Derwedeg aku, Caci. Iya. Terus begitu keterima kasih langsung derdek, Caci. Belum lagi di depan layar, di depan kamera. Kamera. Wah, tambah derdek lagi. Apalagi kan waktu itu ketemunya Bayu Skak lah, terus habis itu Tatiana Safira, terus ada Sahila, ada Keisha, segala kan mereka sudah berpengalaman. Saya kan sama sekali nggak tahu, Caci. Bukan dari bidang itu juga. Wah, wis gak ngerti grogi, Caci. Tapi ya lama-lama karena memang pergaulan. Terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Iya. Terus biasa ya tadi. Iya. Apa pada saat di layar ini kan layar berdulu syutingnya. Layar berdulu dan bosone kan bahasa Jawa, bahasa Jawa Timuran lah. Ya bahasa Jawa lah, bukan Jawa Timur, bahasa Jawa lah. Ono kendala enggak ya pada saat kan transkripnya bahasa Indonesia. Memang ya ono sing bahasa Jawa. Angel enggak dalam saat menerjemahkan? Karena awak dhewe kadang-kadang terbiasa bahasa Indonesia terus bahasa Jawa kadang kok aku ngono. Oh enggak, Caci. Oh enggak ya? Enggak. Sudah biasa ya? Untungnya iya. Kecuali saya kalau kromo, Caci. Oh, bahasa beberapa itu susah. Kalau kromo, tapi kalau sepanjang itu bahasa Jawa sih enggak masalah, Caci. Bahasa sehari-hari ya. Soalnya bahasa yang dipakai sehari-hari seperti iki, Caci. Mereka enggak menuntut yang seperti apa juga. Pokoknya iki gawe nih bahasane kayak gini. Tak woco ngono. Ya kok tambah enak. Karena sebenarnya bahasa yang dipakai sama Bayu itu bahasa Jawa tapi yang nggak terlalu ngambil timur banget, tengah banget. Ngambil di bahasa Jawa sembarang. Di Padukno dhewe bedhe. Soalnya kan nembake juga gak hanya Jawa Timur aja, Jawa Tengah juga. Kalau di sini kan kon, di sana kan kowe. Iya. Diambil sama dia kowe-nya. Semua pada ngerti. Jadi ya sebenarnya nggak susah, Caci. Ya. Di film layar lebar Lorati kemarin, perasaan nih setelah tayang begitu ketemu sama anak-anak yang penggemar begitu banyak meledak di mana-mana, ya perasaannya kan pertama kali nih. Iya, jadi aku tuh sempat berpikir kayak gini, Caci. Wajah-wajah seperti saya ini, Cina-Cina seperti saya. Gak apa ya ngomong gitu ya. Iya, gak apa-apa. Itu bisa masuk TV atau bisa masuk TV lah katakanlah. Iku kalau nggak gegeran nang Holy Wings, ya ketangkep judi bola aja sih. Oh iya. Mendem ya. Mendem biasanya kayak gitu. Nah, ini kan ada satu sosok yang arek sambil kerep iki lah. Lain daripada yang lain. Iya toh, lain daripada yang lain. Iya. Bisa masuk ke situ apalagi mlebu TV nasional. Ditonton Indonesia. Indonesia loh. Lah bioskop mungkin saya terbatas ya. Mungkin ngone Irian kono enggak tayang. Oh iya benar. Tapi lah TV kan tayang. Iya lah ya itu SCTV nih. Nah ya itu loh Caci. Gak karuan Caci. Maksudnya yaitu kebanggaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya karena memang tidak pernah koyo gak mungkin ngono lho main film itu koyo beda banget teko MC itu main film gak mungkin. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Dan berseri lagi. Tiap hari lokal dramanya. Ya luar biasa sih ketemunya. Tapi maksudnya yang saya rasakan itu ya nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi kayak meraba-raba. Opo iki perasaan opo ya iki. Bangga lah maksudnya bisa ngomong nang orang tua di rumah. Iku chat WA iku tak screen capture Caci pertama. Mah ndelok TV saiki. Iku tak screen capture. Maine bengi. Jam 10. Setengah 10. Oh iya jam 10. 10 lah enggak salah itu ya. Iya 10 ya. Oh, ternyata luar biasa.
Ya kaget sih Cak Ji, maksudnya kaget. Kanca-kanca liyane ya ngono ya nonton apik. Apik kan di WA ni nontono aja ini. Iku Cak Ji, saiki aku mulai sadar bahwa konco iku gak murni konco Cak Ji. Ya apa ya kok iso? Kadang ono sing konco iku mek basa-basi tok Cak Ji. Wih, apik yo filmmu yo. Kok maksudnya ngene. Wih, aku bangga ya mbek kon yo. Tapi ketika tak takoki, "Lho kon wis nonton film itu dong?" Iya aku sih kurang sempet, aku sih repot gini. Aku sih basa-basi. Kalau basa-basi ambek aku, gak usah sok akrab ambek aku, gak usah sok bangga ambek aku. Demikian juga teman-teman yang ada di apa ya, maksudnya yang teman-teman saya yakin beberapa teman saya juga nggak nonton Jadi dia nggak diharapkan lah. Memang minat untuk nonton film aja yang diharapkan sekarang. Lah aku ngene. Kan beberapa kali tayang. Tak cukup cuplikane yang aku. Tak share ae ngene wong bisa diblas wes ngene. Nontono tak arek ngono. Nonton. Apik ya jare ngene. Nyanyi-nyanyi lho, Cak Ji, sing main lho. Tak blas ae kesuwen. Gak usah iki nonton aja Cak ini tak blas ret iki. Bendino tak ono ngene SCTV ya. Ya kalau kan ada cuplikane tak blas cuplikane sing apik ret. Kalau Cak Ji ngomong iki semua di sini suruh nonton ya pasti nonton Cak Ji. Kang ngono langsung sesuk dipecat di kabeh iki. Kalau saya temen nonton gak peduli mereka kadang iku ya ampun anjen kok. Rodok emosi. Dadi cuplikane iku tak record sing sak menitan ya toh. Langsung tak blas ya nonton yo ada. Lho Cak, iki filmnya kok gak ono jam kan pindah jam 2 terusan. Iya. Pindah jam 2 ya, jam 2. Pindah jam 2. Ah, pindah jam 2. Gak pindah saiki jam 2 lali aku gak ngandani awakmu tok. Pindah. Tapi memang sing apa Lokadrama itu sangat dicintai sekali. Sangat sekali loh Cak Ji. Banyak. Iya. Dan itu semua kalangan, semua usia Cak Ji. Hebatnya sampai kayak gitu. Ngene Jakarta, konjoku ono. Jadi anaknya juga ikut casting beberapa film di Jakarta macam-macam. Bilang sama saya, "Cak, lah ono casting nek titip anakku iki." Loh, endi anakmu ta? Iki. Lah pakai casting di Jakarta biasanya kan macam-macam kurangnya. Wis iku lah aku titip sampean percaya lah. Ya engko ono nek ta burung ono isiane iki ta. Tapi kan Jakarta gak iso basa Jawa ta ora ono. Iku diiso basa Jawa iki ta. Lho itu sing sapa sing rambutnya sing sapa jenenge? Sahila. Lho Sahila itu kan juga orang Jawa Barat itu. Kan ya belajar bahasa Jawa paling enggak. Jadi banyak ternyata. Oh, dan apa yang sudah dilakukan Lokadrama di SCTV ini kan satu-satunya dan pertama kali nggak bahasa Jawa mana? Iya Cak Ji, ini bisa dibilang pioner Cak Ji. Untuk tayangan dalam bahasa Jawa, tayangan film ya, tayangan film gini bahasa Jawa pertama kali di TV nasional. Bisa dibilang seperti itu. Dan kita terima kasih sama Bayu, syutingnya KB di Surabaya. Artinya apa? Semua perekonomian di Surabaya, termasuk pada saat syuting di Jalan Putra Agung, di Penele, dan mereka juga menempati hotel di Surabaya, mempromosikan makanan-makanan khas yang tidak secara langsung promosi seolah-olah enggak, tapi dengan mengolah mereka bermain di Lokadrama ini, paling enggak namanya itu tersebut, namanya bisa diulas di situ. Ini yang suatu kreativitas, suatu kreator yang cukup inovatif. Jadi tidak seolah, oh iki lo ngombe lo iki apik tukun. Nah, tapi kan nawakno. Gitu. Kayak misalnya ada ayam Jakarta. Oh masa apa ya? Enggak saiki tuku anu Gojek. Apa ayam Jakarta. Lah kan enggak dalam pembicaraan itu terselip lah kata-kata seperti itu. Ini kan cukup memajukan. Cukup bagus jadi enggak norak dulu anunya. Iya. Enggak norak sekali. Konsepnya memang konsepnya beda. bagus, konsepnya beda. Gak sing dodolan langsung dulu Enggak langsung ditawakno enggak. Ini api ini. Jadi memang kita perlu ada suatu promosi sponsor membangkitkan perekonomian UMKM dengan cara-cara yang inovatif seperti itu. Tapi ya memang Cak Ji, di luar memang usahanya teman-teman untuk mempromosikan dan segala macam untuk mensupport nama Surabaya untuk bisa muncul di industri kreatif itu. Memang masyarakatnya pun juga harus ini masih beradaptasi dengan itu. Karena memang nggak semuanya itu juga mensupport akhirnya. Iya. Jenenge masyarakat kan ya banyak untuk Cak Ji ya. Tapi nggak semuanya itu bisa langsung mensupport gitu loh. Padahal harapannya kita jujur-jujuran. Harapannya yo aku gawe nang kotamu, ayo iki 3 juta orang yang ada di kota iki setidaknya lah berapa persen? 50% lah.
Misalnya, tapi ya memang ya itu tadi sih, penikmat memang tidak bisa dipaksakan gitu loh. Jadi mungkin gini ya, jadi orang yang nonton di layar lebar sama orang yang nonton di SCTV, TV yang ada hampir setiap rumah ada, itu kan lain. Mungkin ya TV itu kan tinggal nyetek aja, oh tinggal nonton aja. Jam berapa sih ini? Oh jam 10 lewat 20 menit. Tentanya kalau klesetan. Tapi kalau orang mau keluar nonton bioskop, ini kan butuh transportasi, butuh waktu macam-macam. Tapi saya yakin kalau di SCTV itu begitu sukses karena setiap rumah itu punya televisi. Iya toh? Tanpa dia mengeluarkan uang, tanpa dia bergerak, mereka tinggal duduk di tempatnya di hadapan televisi, mereka tinggal nunggu jam tayangnya. Makanya meledak itu yang di SCTV itu. Dan mungkin ini bioskop juga atau layar lebar sudah agak mulai bangkit ya. Jadi yang lagi digemari katanya film-film horor. Horor itu rame mulai KKN terus Pengabdi Setan dan macam-macam agak mulai penontonnya ya lumayan bludak. Selama main di Loro Ati, apa yang menjadi kendala dalam suatu adegan atau mungkin pada saat di lapangan ada kendala-kendala yang bagaimana? Kalau selama di Loro Ati itu kendala utamanya ya berakting, Cak Ji. Kata Bayu, kata Dono yang memang membantu mengarahkan itu senatural mungkin. Itu yang masih saya pelajari. Soalnya kan aku gak iso ndelok raiku dhewe to, Cak Ji. Baru iso nonton ketika waktu wis disoting. Hasilnya. Nah, jadi yo kayak memposisikan diri ngono lho, Cak Ji. Iki pasti kayak apa ya? Oh, pasti kayak ngene. Ndeloke nang ndi? Arah matanya di mana? Iku sih, Cak Ji. Actionnya gerake ya apa? Ya, itu secara teknisnya seperti itu. Terus secara di luar teknis yang jadi kendala, bukan kendala sih, tapi namanya penyesuaian, Cak Ji. Itu kan dunia baru buat saya aja. Ritme kerjanya, terus habis itu waktunya, itu yang saya menyesuaikan sekali. Sebelum kita lanjut pembahasan di Loro Ati, kita break dulu. Kalau kita lagi nyuguhi orang makanan ringan, atau mungkin kalau mau dibawa ke kantor ya, dan untuk anak-anak dikasih di tepak sekolahnya anak, maka ini ada yang namanya putu Belanda. Putu Belanda ini produksinya adalah Smack Kelly. Ini boleh dicoba, Caci? Oh, boleh dicoba. Kayak teman aku. Ya, Smack Kelly. Penasaran. Tak coba ya, Caci? Kita coba, oke, coba. Nah, ya apa rasanya? Ono Belanda ya. Enak sekali, Caci. Ternyata iya nggak terlalu keras ya. Dalamnya pun juga lumer. Ono Van Persie ya, Ji? Ono. Kan kok Belanda iki. Lah keserten rek. Nah, iki ono Kiki Coffee. Raki Coffee. Ini kalau keserten iki ya. Nah, ini ada minum. Ini green tea ya. Nyoba dari Ricky Cafe. Coba. Nah, iki kok. No, ya sih. Cak diguyon. Oke. Ada di Instagram atau di WhatsApp mereka. Tinggal telepon. Duduk di podcastnya Cak Ji ternyata juga dikasih suguhan ya Cak Ji ya. Terima kasih, ini ada putu Belanda, bener ya, putu Belanda dari Sma Kelik. Salah. Kayaknya Firsa. Kita coba dulu. Nikmat ini. Punel dan tidak nyeretin. Tapi dalamnya fly Mas yo. Kayak ono ram-rame ngono ya. Rasanya nikmat sekali kismis ya. Nona. Ono Frank Nistelrooy. Bang Van Persie. Dan juga ini ada dari Raki Coffee. Ini kalau dimakan bareng sama minum ini enak, kita coba ya. Wah,
kolaborasi yang pas. Terima kasih Raki Cafe dan juga Smakelik. Lanjut bahas masalah Loro Hati. Kita akan lihat cuplikannya yang ada di Lokadrama SCTV, gimana Ricky pada saat mereka di episode ini beraction. 24. Iki di mana? Di kantor ini ya? Kantor. Oh. Iki sapa wedok iki? Wedok iki temen sekantor, temen. Oh, teman sekantor. Konco lawas lah Cak Ji. Oh. Dan ceritanya dia iku naksir aku. Waduh. Ngono ya? Iya Cak Ji. Wah. Lumayan lah. Lumayan. Iki pegawai bank ya iya. Pegawai bank. Bang, ini. waktu bang. Mana endi syutingan iki? Bang. Kampus. Oh, kampus ya? UWK. Oh, BK ya ini. Iya, disulap jadi gini. Tapi diambil spot-spotnya yang ya. Oh. wis iku. Lah, Yang awal tadi. iya. Lumayan lah Jaji, maksudnya ada sosok perempuan di dalam kantor. Karena sebelumnya itu isinya itu aku, Bayu, Benny, Kacong, si ya. Hari Otong itu sama Pak Ribut. Jadi lanang kabeh nang kantor. Jadi sumpah. Setidaknya anak perempuan itu akan menambah apa ya? Semangat. Iyalah, berbeda lah situasinya Jaji. Situasinya beda. Lah, pada saat memerankan sebagai pegawai bank, gitu, itu seperti apa ya? Jadi kan kebiasaan-kebiasaan bisa benar-benar menjadi pegawai bank itu butuh belajar berapa lama ya? Sebenarnya sih Jaji, yang di sini untuk pegawai bank itu kan juga tidak terlalu teknis. Iya. Juga tidak terlalu teknis, tapi sebenarnya aku biyen niku waktu lulus kuliah tahu kerja bank. Oh, ya? Iya. Oh. Jadi pernah memang ya? Saya pernah kerja bank di sini, di daerah DTC. Oh, DTC. DTC ada bank dulu di situ. Saya kerja di situ. Oh. Setahun aku kerja bank. Mana bank ya? Ya, tapi gue ambil siaran, Ambil siaran ya. Tahu kerja bank memang. Jadi cerita iki hampir sama kayak, maksudnya hampir sama, mirip. Loh, kok tahu kerja bank? Loh, kok tahu naksir anak wong sugih? Tahu juga, pernah juga. Ya? Karena di sini kan ceritanya kayak gitu. Ricky naksir sama Mei, pacaran sama Mei, cuman Mei itu kan kaya sekali. Konglomerat toh. Gak disetujui sama bapake. Itu sebenarnya juga ada cerita di perjalanan cinta saya dulu. Oh iya, pacarmu kan Mei ya iya. Mei. Coba karo golek ono sing kok Mei karo. Nah, itu ceritanya apa? Mei itu juga dari orang Chinese juga ya Mei? Enggak. Oh bukan ya Mei itu? Mei itu bukan Chinese. Bukan. Mei itu setahu saya Manado. Manado sama Jawa. Orangnya sugih. Areke sugih, wong tuane sugih. Kalau di cerita ini, ya Chinese. Cerita ini wonge sugih. Wonge sugih. Terus carane awakmu mendekati orang tuanya kan biasanya ada nom-nom ya diterno riwari. Terus cara ketemunya bareng ya apa itu? Waktu di sini. Di sini ya, maksudnya di Loro Hati. Kalau di Lokadrama ini enggak diceritakan awalnya seperti apa. Cuma diceritakan solusi yang dikasih, maksudnya usaha dari Ricky-nya seperti apa agar bisa diterima sama keluarganya Mei, sama papanya Mei yang katanya soge mas ampun iku nang skripe Jaji ya. Iya, skripe Papa Mei, Papa Harry namanya. Yang bekerja, maksudnya yang kayanya itu seperti 9 naga. Oh iya. 9 naga. 9 naga. Nah, itu kan menceritakan keluh kesahnya anak muda dan kemauan orang tua. Baik itu di pihak Joko Bayu, baik di pihak Ricky maupun di pihak Benny macam-macam. Itu kan menceritakan seperti itu. Iya. Gaya hidup saling mempertahankan apa yang menjadi idealismenya orang tua sama idealisnya anak muda. Itu sama juga terjadi di Ricky itu ya? Sama juga terjadi di Ricky. Karena Ricky ini sebenarnya nggak disetujui juga sama bapak Karena bapak Ricky itu sebenarnya menikah sama ibunya, sama ibuku. Iku dulu nggak disetujui sama orang tuanya ibunya. Jadi digomlayu, kawin lari. Akhirnya uripe susah Cak Ji.
Karena mek dodolan toko tok siji, toko ndil, toko kelontong, wis mek iku tok akhirnya uripe susah padahal mamaku itu orang kaya Bojonegoro. Ceritanya kayak gitu. Nah, makanya kenapa kok Ricky ini nggak ada hasil akhir yang diputuskan sama Ricky untuk tidak melanjutkan dengan Mei. Oh, gitu ya. Jadi nggak ketemu terus-terusan. Nggak ketemu karena dua pihak ini orang tua sama-sama nggak menyetujui sebenarnya. Lek orang tuane Mei ndelok aku iku memandang kon iku miskin. Lek orang tuaku memandang kon iku ojo mengulangi kesalahan papamu ngono lho. Karena papamu nggo mlayu anake wong sugih biyen. Akhirnya ya kayak ngene iki mau. Akhirnya Ricky mengambil sikap untuk kasih waktu dulu Ricky pembuktian. Ning ngono ceritanya kayak ngono Cak Ci. Disuruh kasih pembuktian. Ya. Sekarang ini kan sudah menjalani apa yang sudah dilakukan, yaitu menjadi pemain film, pemain loka drama atau sinetron dan segala macam. Sudah ada tawaran-tawaran dari yang lainnya nggak? Belum Cak Ci. Belum ya? Sempet ada kayak sudah, kalau dibilang tawaran sudah ada, tapi karena jadwal dan jadwalnya tidak sesuai karena kita masih promo. Kemarin masih promo itu. Terus yang kedua juga masih ada kayak sekedar ayo dateng kok ini ngobrol-ngobrol kayak casting director yang istilahnya pengen ketemu ngono tok. Cuma itu juga belum saya lakukan. Jakarta apa Surabaya? Jakarta. Oh, Jakarta ya? Jakarta. Alasannya setelah melihat film Loka Drama di SCTV ada ketertarikan? Kemungkinan seperti itu, kemungkinan seperti itu, sama mungkin juga karakternya sesuai. Seperti apa yang mau dia inginkan. Iya, sesuai. Tapi ya masih belum sih. Maksudnya belum ada yang terlaksana, belum masih ketemu juga. Saiki kemarin kan MC ya toh, terus bikin channel YouTube dewe, terus saiki main di bioskop di TV. Enak mana dari semua itu? Dari tiga yang sudah dijalani ini. Enak semua sih. Enak semua ya, enjoy ya ya. Iya. Karena iya. Karena nggak ada ini ya, nggak ada jam targetnya seperti kayak jadi seorang pegawai. Iya. Di luar jam memang karena ya saya juga suka berkesenian itu sih. Kan semuanya juga masih seni public speaking, seni juga konten ini kan juga berkesenian masih juga. Sama juga kalau film ini kan saya juga baru sih Cak Ci. Tapi ketika saya dikasih kesempatan kayak kemarin itu ngerasa ya menyenangkan gitu. Menyenangkan. Seneng ya. Iya, meskipun ternyata yang namanya shooting pengambilan gambar itu suwine minta ampun. Iya Cak Ci. Aku sempat meso kalau Cuk Bayu iki. Aku ditekon-teko jam 1. Lho jam 3 lagi. Jam 4 lho. Loh, Cak Ci mending itu Cak Ci. Aku tuh dulu pernah waktu di film itu ada satu scene di film itu aku pamitan bengi-bengi teko kafe. Cak Ci kan nonton toh? Aku pamitan dari kafe lewat numpak sepeda motor. Balik sere yo wur, iku kan blur wajahku. Iku aku nunggu dari pagi loh Cak Ci. Baru take jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya gitu? Nunggunya dari pagi jam 8. Jam 8 sampai take-nya jam 2 pagi. Jam 2 dan pagi. Scene-ku mek lewat wur. Oh ngono tok ya. Lu Cak Ci. Luar biasa iku. Ini. Bayu ki opo sih? Jam pira aku main yo jare? Jam 1 Cak jare. Ya wis, budal aku nek Putra Agung. Oke, ada budal. Iki sik tengok terus iki. Antene jam 2 lewat. Gurung mulai. Jam 3 lewat durung. Lho gurung mulai ta iki ora. Sik ngenteni sen situ gurung mari ya. Jam 4 lagi mulai. Dadi mulai iki bengi aku. Mulai iki jam 8 bae ya. Ngene lak kesel aku. Ngono Bayu koseken Cak Ci. Aku iki ngurusi sak Surabaya lho ya. Lah iya. Lho wong ngono aku teko jam-jam 4 ta jam-jam 3 lak yo enak sih wong ide karo istirahat. Kok jam 1, waduh. Iya tapi memang itu sih Cak Ci. Memang gitu ya memang ya. Iya. Ya, malah banyak yang bilang kalau misalnya ini kan tayangan Loka Drama ini bahasanya Loka Drama diciptakan sama Bayu, sebelumnya kan bahasanya sinetron. Sinetron. Malah banyak yang bilang pemain sinetron itu dibayar untuk menunggu. Oh gitu ya? Iya Cak Ci, di Jakarta kayak gitu katanya. Oh. Pemain sinetron itu dibayar untuk menunggu. Nyetiknya kayak gitu. Sembarang wis sapa sing didhisikno mlaku dhisik. Sing gorong entah munggah. Jadi di bawah itu tempat syuting, di lantai 3-nya buat campnya mereka.
Nunggu karo klesetan. Wes turu-turu nang ndukur wis kayak ngono Cak Ji. Lah, aku dibayar ndelok- untuk menunggu. Aku ndelok sing ngene syuting ngene endi iki. Iki lho jalan apa iku? Jalan apa iku rek? Sing ngene iki lho sing bukan Karang. Putra Agung, bukan yang ngene rujak iku apa iku? Penele. Bukan yang rujak. Penataran. Penataran. Iya penataran. Ngarep tugen dodolan rujak iku to. Wis aku yang mburi tak delok. Loh. Jakarta lho, klesetan padha karo turu kabeh koyo pindang ya. Lho iya kan? Iya. Kayak pindang sapa ono si sapa ngantuk iso jenenge? Noki. Noki ngantuk iku. Cerita-cerita. Ket jam piro nek ngene? Kata isu Pak jare. Lho durung kayak ngene Pak. Tapi ya memang satu sisi itu yang kalau dulu di film kan aku masih belum ngerti nikmatnya toh Cak Ji. Terus di loka drama ini kan sudah ngerti nikmatnya. Aku sampai tak video arek-arek turu apa segala macam itu banyak sekali aku footage-nya. Tak simpen bahwa memang salah satu yang bikin nikmat juga itu Cak Ji. Iya. Soro bareng arek-arek. Terus deh base camp dari ngobrol guyonan guyu ngakak sampai males handphonean dewe-dewe sampai ngono terus setiap hari. Itu yang iku lali mangane ngono iso dadi penyakit asam lambung yo. Aduh iki. Oh, boleh yang ngono arek-arek iki. memang terjadinya seperti itu Cak Ji. Tapi seneng ya. Begitu mari tak ora. Loh, aku mek ireng sene. Terus kurang tak ono, kayak 5. 10 ngono lho, yang kok gawe film dhewe aja. Kurang lah. Karena seneng tak lho. Ya seneng ya. Ono satu kebanggaan ya. Jadi kalau dulu dari kita itu bisa 5 kali mengulang pada saat layar lebar, pada saat di loka drama sekali ngulang. Berarti kan udah tahu ciri take gitu gini gitu. Udah enggak susah yang pertama kali. Ya wis tak wis 10 gak apa-apa yo tak gen 10 iso wis aku iso lah. Wong ngene tak delok tak waca pinter iso wis. Akhirnya wis ngerti ya. Ngerti akhirnya. Iya. Kayak nona 10 gak apa-apa tak. Iya, saya di loka drama ini juga kayak lebih ngelihat skrip iku mek. Iya. Moco cet oh poinnya A B iki. Oh iya wis oke. Kayak lebih cepet ngono lebih cepet. Iya, lebih cepet. Heran aku. Iya, terus iki ono pertanyaan beberapa netizen yang masuk di arek-arek iki dhewe to pasti sing takok ya, Ci. Kak iki arek apa iku? Arek-arek sing banyak penggemar di Loro Ati. Kalau saya di Loro Ati Loka Drama itu kan Lek Muji. Lek Muji. Iya. Lek Muji. Iki sesuai nama dhewe Cak. Iya. Afro kecil. Apa target yang diinginkan dicapai sama Ricky dalam hidup? Dalam hidup ya Cak Ji? Iya. Ya kalau saya itu loh Cak Ji, aku itu kalau inget-inget lagi yang disampaikan sama almarhum Cak Sapari. Oh iya. Aduh itu dalam sekali, apalagi sepeninggal beliau, dalam sekali. Marem itu loh Cak Ji. Itu yang gitu ya. Yang ngerasa banget itu. Aku inginannya yo tajia lah dono. Pada saat aku nonton bareng di Loro Ati sama anak-anak, aku juga sorenya terus ngadakan doa bersama di Biskup ini di GC sini. Grand City. XX1. Iya. Terus iki ono Ardiansyah. Pernah cilok di lokasi syuting enggak? Cinlok, cinta lokasi. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena baru pertama kali. Iya. Engko lak wis kedua, keempat kali mungkin ono. Ojo Jaji wis rabi aku Jaji. Oh iya wis rabi, wis rabi rek rek. Jadi iso ojo ditakokno lah. Jan ben padha-padha karo. Iya lah arek. Iki arek netizen iki ono takon iki. Iki ono Jayan Tir. Apa pernah di tempat umum tiba-tiba diajak foto sama netizen atau penggemar pada saat nonton layar lebar maupun di Loka Drama? Kalau sekarang masih ya? Ya, tapi juga tergantung tempatnya Cak Ji. Ada satu tempat yang menurut saya di Surabaya itu cukup keramat Cak Ji. Iya, di mana? Kalau di tempat-tempat lain di sini, itu masih antusiasnya masih besar. Banyak. Tapi ada yang anyep, nyep. Mana ndi? Barat Cak Ji, Mall Barat. Oh, Mall Barat. Mall Barat. Mall Barat berarti nggone Pakuan. Ya. Oh. Iku kayak gak peduli bah ono Spiderman mencolotan anggono mungkin wong-wong gak peduli. Oh, ngono ya. Iku mall yang sangat tidak peduli. Mungkin pengunjungnya ya terlalu eksklusif.
Mungkin ya, atau mengeksklusifkan diri, saya nggak tahu. Tapi lah yang kasa tak kira wis langsung semburat kabeh wong. Kasa asik. Antusiasnya tuh, maksudnya mereka itu mereka suka karena mereka nonton kan ya artinya ya. GC ya asik, GC rame. Oh iya, Cak Ci. Semua mall, semua kecuali satu tuh menurut saya yang keramat. Waduh, wis. Iki ana ngene Najakla Rusia. Selama syuting Lerati apa saja yang sudah didapatkan dalam arti pengalamannya seperti apa? Wah ya banyak ya Ci. Ya ini kan syuting pertama saya. Syuting pertama. Ya pengalamannya banyak lah pasti. Terus temen juga ya. Bertambah. Circle-nya itu maksudnya lebih. Wih koncoan sampai artis deh aku. Iya. Ayu mana? Ayu loh. Aku pertama delok tak takon Bayu. Yuk, sing koyo arep sapa jenenge ya kan gak apal itu. Sakila. Lu arek ndi ta ora? Apa terkenal? Lu terkenal Cak jare. Iku bintang sinetron jare. Lu iya ta? Iya, coba delok sing tak delok. Oh iya. Terus sing situ ana iku, sapa iku? Sapa sing dadi adik Bayu sapa? Kesia. Iku arek ndi iku? Arek Malang ya? Arek Malang Cak. Arek Malang. Yo. Iku yo anu ta? Standar ta? Iya iku melo idol ya. Melo idol iku. Jadi dulu waktu film Kesha tidak se-boom sekarang. Ya, oh gitu ya. Iya, jadi ya sudah terkenal. Maksudnya tapi kan sekarang sangat sudah besar familiar sekali. Maksudnya pencapaiannya sekarang itu kalau di Spotify kan dia peringkat 1 ya, Ci. Oh, di Spotify ya? Iya, untuk musik itu peringkat 1 di Apple Music peringkat 1. Maksudnya pencapaiannya dia kan sebesar itu kan. Iya. Di film dulu belum, Ci. Ya? Sekarang maksudnya ya setelah waktu berjalan iso ketemu mereka ya itu pencapaian yang luar biasa sih. Arek anjene familiar ya, Jawane ketok medhok temen. Iya, arek sih santai, asik. Dan gak sing ya apa ngono. Dan masih muda juga. Iya. Hebat sekali lah. Iki ana nasi teko Krisna Bradon. Saat awal mula casting, perasaannya ya apa? Bingung, Cak Ci. Bingung ya? Bingung. Apa sih jangan dijalani? Nah, iya itu. Apa sing jangan ditesno kan ngono? Iya. Tes apa awake dhewe casting iki pengalaman apa sih? Casting suruh satu kayak gini aja sih, satu kamera gini di depan saya ngomong sendiri. Ya memang kirim-kirim sendiri filenya aja sih, tak edit di dewe gitu juga. Ya wis akhirnya dikirim kayak gitu. Bingung lah untuk pertama kali casting. Karena berperan itu kan susah juga. Cak Ji kan tahu seperti apa. Tapi kalau Cak Ji di sana kan ya apa semua apa kata Cak Ji. Kan enggak. Loh, kita itu ya tahu kalau ngadepi kamera, wawancara di televisi udah biasa. Ini lain kalau main bener-bener gunakan screen scriptnya itu. Saya memang. Jadi iya. Lah ngomong wawancara opo TV udah biasa kita ngomong di luar kepala iso setengah-setengah ngarang itu sudah biasa. Iya. Tapi kalau ini kan lain. Kamera gak situ, wah kamera dulu. Ono 10 kamera gitu kan ini ono sing digantung bareng. Iki opo sih awake dhewe. Iya, iku baru pertama kali lain. Iya. Loh kalau kita di JTV biasanya kita mau dialog apa, ya paling 2 kamera. Iki kayak 10 kamera, lampunya cek padangi ya gitu. Padangi lampu yo. Terus di permak di make up barang macam-macam. Oh iya. Oh kan saya selama syuting itu Cak Ji, yang menarik buat saya juga, saya ini kan ada tato tuh Cak Ji. Oh iya tato. Sementara saya ini kan memerankan Ricky yang pegawai bank, pegawai bank ya kan maksudnya harus ketutup tatonya. Ya ketutup tatonya, permintaannya Bayu seperti itu. Akhirnya saya setiap hari Cak Ji cover tato. Ini dari tangan kanan, ini tangan kanan sampai sini kan Cak Ji. Tangan kiri juga ada di sini. Kaki kalau misalnya pakai celana pendek kaki juga. Jadi saya hampir 30 hari itu cover tato. Yang pertamanya itu cuma dari 45 menit sampai akhirnya 15 menit Cak Ji. Soalnya aku isi ngewangi cover tato ini. Jadi aku sudah ngerti cara cover tato sendiri. Oh, ditutup ya? Iya Cak Ji, ditutup. Itu lapisannya itu pertama ada kayak lipstick Cak Ji. Dititipi lipstick. Terus habis itu dikasih foundation itu, dikasih bedak. Terakhir disemprot hairspray. Terus hairspray supaya kandil. Terus merintih sih Cak Ji. Oh, merintis. Aku itu. Perih enggak? Perih Cak Ji. Oh, perih ya? Perih. Lah 30 hari loh digituin setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari dari pagi sampai malam baru di. Lah kalau keringat kan enggak iso keluar tuh Cak Ji. Istilahnya keringat buntet kan Cak Ji. Itu sih pengalaman menarik juga itu saya yang cover tato itu ya. Cover tato itu. Nah kurang ajarnya Dono itu. Dono kan baru tatoan ya. Iya. Setelah film.
Nah, iya dari setahun. Film itu durung ono aku Gorong si resi. Resi. Bener. Nah, karena tingkatannya Dono itu kan di atas saya. Kastanya secara film di atas saya. Dia kan istilahnya co-director. Dia dikasih kemudahan dengan cara, wis Dono nggak kelambi lengan doa, itol sing lengan pendek. Wah. Kurang ajar kon Don. Iya. Semena-mena kon menggunakan jabatan kon. Wah. Iya. Seru sih tapi Cak Ci. Seru seneng kok. Seru. Yang terakhir mungkin ya pesan-pesannya kemarin waktu casting itu kan aku sih buka banyak tuh. Antri sampai lantai 1 sampai lantai 2 tak dolek antri. Wah, akeh sing peminate kita kan. Iya. Pesannya bagi mereka yang belum bisa tercover atau ikut dalam arti main di Loro Ati kemarin, tentunya kan banyak sekali ya. Jadi sekian ribu orang yang ikut, mungkin yang mereka tercatat dan terhandle di film Loro Ati kemarin mungkin ya bisa 10, bisa 15, bisa 12, kan masih banyak. Iya. Apa saran bagi mereka yang belum bisa masuk dalam nominasi casting itu? Sebenarnya sih kayak saya sendiri casting juga Cak Ci. Saya semua casting kok. Iya kan. Kayak artinya aku kan bukti nyata sing orang yang gak nyongko tiba-tiba iso main film. Masuk nominator main film. Sama sekali. Tapi itu pun sebenarnya bukan hanya dari karena dari penampilan, bukan hanya karena dari kemampuan atau apa, tapi sebenarnya Bayu di balik itu dia juga mempertanyakan arek iki kelakuannya seperti apa. Oh, kesehari-hariannya. Attitude-nya seperti apa. Jadi menurutku sih kalau belum masuk nominasi atau apapun itu atau belum mencapai sesuatu, itu sebenarnya tidak ada kata yang tidak mungkin untuk bisa dicapai. Kalau memang punya mimpi ya pada kayak nang film itu. Bisa dikejar terus, tapi yang paling utama itu adalah ya itu tadi sih, Mas. Ya kita masih belajar untuk attitude dulu Cak Ci. Manner itu yang menurut saya itu lebih dari segalanya. Pencapaian lebih dari segalanya itu menurut saya adalah gimana untuk kita bisa menjaga manner kita tetap di depan orang sih. Itu yang paling penting. Jadi ojo khawatir misal lo gak keterima casting, gak keterima apa, kejar terus mimpinya tapi tetap juga punya manner. Tepuk tangan untuk Ricky Loro Ati. Terima kasih. Diundang Cak Ci ini juga sesuatu loh. Bayang loh. Aku loh diundang Cak Ci. Arek sambi kerep loh diundang Cak Ci. Terima kasih untuk Ricky. Bagi teman-teman yang kemarin ikut casting, pesanan dari Ricky seperti itu. Jangan mudah patah semangat, jangan gampang putus asa, ojo gampang mutungan, terus belajar supaya nanti akhirnya dari hasil kerja kerasmu belajar dan pengalamanmu untuk casting, insya Allah semua itu nanti akan menjadikan kamu bisa terakomodir suatu saat. Amin. Terima kasih untuk Ricky. Sekian. Terima kasih Cak Ci. Okay. Terima kasih banyak.